Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cerita horor? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Amin. Sobat cerita horor, kali ini saya ingin berbagi cerita horor kisah nyata yang dialami seorang anak perempuan didatangi kuntilanak saat sedang tidur. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Surabaya, Februari 2024. Pak Ahmad seorang ayah dari 2 anak perempuan, dan mereka tinggal tidak jauh dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Sari, anak sulung Pak Ahmad yang masih sekolah di SMK pada awal bulan Februari, mulai melakukan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL selama 6 bulan ke depan. Dan alhamdulillah Sari diterima PKL di salah satu kantor instansi pemerintah kota Surabaya. Satu minggu sudah Sari melakukan PKL di kantor instansi pemerintahan kota Surabaya itu. Pak Ahmad sebagai seorang ayah menanyakan kepada Sari bagaimana rasanya PKL. Sari pun menjawab kalau PKL atau latihan kerja itu capek karena harus kerja dari pagi sampai sore. Mendengar itu, Pak Ahmad memotivasi anaknya agar capeknya itu dijadikan pengalaman sekaligus pelajaran agar kelak nanti tidak kaget lagi kalau sudah bekerja sungguhan. Kemudian di minggu kedua, Sari seperti biasa jam 4 sore pulang dari PKL. Dan jam 4.30 baru sampai rumah. Mungkin karena capek, Sari langsung tidur di kamarnya yang ada di lantai 2. Menjelang sholat maghrib, Pak Ahmad, istrinya, dan anak perempuannya yang nomor 2 bersiap sholat maghrib berjamaah. Tapi Pak Ahmad tidak melihat Sari. Dicarilah Sari ke kamarnya. Setelah sampai ternyata Sari masih tertidur di kamarnya. Pak Ahmad pun membangunkan Sari sambil mengingatkan kalau waktu sudah maghrib. Sari pun bangun, lalu mandi dan sholat maghrib sendiri. Esok harinya di jam yang sama saat waktu menjelang maghrib, Pak Ahmad kembali tidak melihat Sari. Dicari lagi ke kamarnya dan Sari ternyata masih tidur lagi seperti kemarin. Dibangunkannya kembali dan diingatkan oleh Pak Ahmad kalau waktu sudah maghrib. Sari pun bangun, mandi, lalu sholat maghrib sendiri seperti kemarin. Keesokan harinya lagi, Pak Ahmad pulang ke rumah sudah hampir maghrib. Ia pun langsung mandi, kemudian sholat maghrib sendiri, karena sholat berjamaah di musola sudah tertinggal. Dan waktu itu karena masih ada urusan di luar, Pak Ahmad pamit istrinya
untuk urusan di luar rumah. Jam 10 malam Pak Ahmad baru pulang. Lalu setelah makan malam bersama istrinya, mereka pun istirahat tidur di kamar. Kira-kira jam 1 malam, tiba-tiba pintu kamar Pak Ahmad dan istrinya ada yang mengetuk-ngetuk. Istri Pak Ahmad bangun, lalu membuka pintu kamar, dan ternyata Sari dengan wajah ketakutan. "Bu, aku tidur di sini ya." "Iya, kamu kenapa sih?" tanya istri Pak Ahmad. "Besok aja ceritanya, Bu, aku takut," ujar Sari. Lalu Pak Ahmad berkata, "Ya sudah, kamu tidur sini sama ibu." Kemudian Pak Ahmad keluar kamar, terus ambil wudhu dan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Pak Ahmad merasa di kamar tidur Sari anaknya ada aura negatif masuk. Tapi Pak Ahmad membiarkannya saja. Ia berpikir besok pagi juga hilang. Keesokan harinya, pas di waktu sholat maghrib, Pak Ahmad, istrinya, dan kedua anaknya sholat maghrib berjamaah di musola. Setelah makan malam, mereka sholat isya kembali berjamaah. Perhatian Pak Ahmad terus tertuju pada Sari. Sepertinya ia tidak berani untuk naik ke kamarnya. Pak Ahmad pun naik ke lantai 2. Di luar kamar Sari, aura negatif itu sudah terasa. Kemudian pintu kamar Sari dibuka, dan ternyata di pojokan kamar ada sosok kuntilanak yang terkunci, tidak bisa keluar. "Oh, jadi kamu yang jahilin anakku ya?" kata Pak Ahmad. Kuntilanak itu marah, tapi tidak bisa apa-apa. Lalu Pak Ahmad duduk sambil membacakan wiritannya. Tak lama kemudian separuh badan kuntilanak itu terbakar hingga ia menjerit ronta-ronta. Pak Ahmad menggerakkan tangannya, lalu dengan sekali hentakan kuntilanak itu pun terlempar jauh dan menghilang. Setelah menetralisir seluruh ruangan di lantai 2, Pak Ahmad kembali ke bawah. "Gimana ya, udah nggak ada kan?" tanya Sari kepada ayahnya. "Udah, makanya jangan tidur pas waktu maghrib. Sekarang kamu tahu kan akibatnya," ujar Pak Ahmad. Sari pun kapok tidak akan tidur di waktu maghrib lagi. Lalu Sari menceritakan kepada ayah dan ibunya. "Waktu maghrib kemarin itu ayah belum pulang. Terus ibu kan yang bangunin aku. Aku bangun terus ibu ke bawah lagi. Tapi badanku rasanya kok capek banget. Akhirnya aku tidur lagi. Pas aku tidur itu nggak tahu jam berapa. Aku dengar suara di jendela. Aku buka mata, ternyata ada bayangan tangan lagi garuk-garuk kaca jendela. Terus aku berusaha tidur lagi, dan suara garukan tangan di jendela itu juga hilang. Belum sempat terlelap di posisi tidurku yang miring, aku merasa seperti ada desahan napas. Pas aku buka mata, ternyata ada wajah perempuan putih pas depan mukaku. Jadi perempuan itu juga tidur miring dengan wajah mengarah ke wajahku. Ya aku kaget, langsung turun ke kamar ibu sama ayah. Aku kapok ya, cerita Sari di depan ayah dan ibunya. Begitulah sobat cerita horor kali ini.
Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak buat sobat semua yang sudah subscribe channel ini. Dan buat sobat yang belum, silakan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Semoga channel cerita horor ini bisa terus berkembang. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.